Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bagikan video yang membahas tentang teori tingkah laku konsumen. Di teori tingkah laku konsumen ada dua yang kemarin sudah di-share, itu adalah tentang teori nilai guna. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang analisis kurva kepuasan sama. Jadi kalau teori nilai guna kemarin itu di dalamnya menggambarkan bahwa kepuasan konsumen itu bisa diukur dalam bentuk angka. Padahal kenyataannya kepuasan konsumen itu kan tidak bisa diukur secara gampang. Nah, untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam teori nilai guna, kemudian ini ada ahli yang namanya John R. Hick mengembangkan satu pendekatan tentang tingkah laku konsumen dengan menggunakan analisis kurva kepuasan sama, di mana dia telah menganalisis perilaku konsumen atau tingkah laku konsumen. Dengan analisis kurva kepuasan sama itu menggunakan dua kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Kurva kepuasan sama. Apa itu kurva kepuasan sama? Kurva kepuasan sama itu adalah sebuah kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang memberikan suatu tingkat kepuasan yang sama besarnya. Jadi dalam satu kurva itu di sana digambarkan gabungan barang di mana dalam kurva itu tingkat kepuasannya sama besar meskipun gabungannya berbeda. Dan untuk menggambarkan kurva kepuasan sama itu ada pemisalan atau ada asumsi bahwa konsumen itu hanya membeli dua macam barang, di makanan dan pakaian. Contohnya untuk kasus di materi kali ini, jadi dua macam barang itu misalkan makanan dan pakaian. Kemudian berkaitan dengan kurva kepuasan sama ada satu istilah yang namanya adalah tingkat penggantian marginal. Apa itu tingkat penggantian marginal? Tingkat penggantian marginal itu adalah jumlah suatu barang yang perlu diturunkan konsumsinya untuk mendapatkan satu unit barang lain yang akan ditambah konsumsinya. Jadi tingkat penggantian marginal itu adalah tadi misalkan ada dua barang X dan Y, ingin menambahkan barang Y, berarti berapa barang X yang harus dikurangi, itu adalah namanya tingkat penggantian marginal. Dan tingkat penggantian marginal itu nilainya semakin kecil atau nilainya semakin rendah. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkannya ada dua. Jadi pada saat barang Y, jadi misalkan ada dua barang tadi Y dan X, barang Y itu jumlahnya relatif banyak dan barang X itu relatif sedikit, maka untuk menambah barang X itu diperlukan pengurangan barang Y yang besar. Tapi kalau semakin banyak barang X yang telah didapat, maka untuk menambahkan barang X-nya itu pengurangan untuk barang Y-nya tidak terlalu besar atau sedikit. Itu mengakibatkan tingkat penggantian marginal itu semakin rendah. Nah, ini ada contoh tabel yang dimana di dalamnya menggambarkan kombinasi dua barang makanan dan pakaian, dimana dalam kombinasi ini kepuasannya sama. Jadi ada gabungan barang A, B, C, D, E, F dengan kombinasinya dimulai dari 10 dan 2, 7, 3, 5, 4 dan seterusnya. Di dalam setiap kombinasi meskipun makanannya 10, pakaiannya 2, gabungan barangnya adalah gabungan barang A, itu kepuasannya sama dengan kalau makanan 7, pakaian 3. Kemudian juga akan sama dengan kalau makanan 5, pakaian 4. Nah, untuk menghitung tingkat penggantian marginal kan tadi kan berapa jumlah barang itu akan diturunkan untuk menambah satu unit barang lain. Jadi di sini berapa jumlah makanan itu harus dikurangi untuk menambah satu unit pakaian.
Jadi untuk menambah 1 unit pakaian dari 2 ke 3 kan tambahnya 1. Makanan perlu dikurangi dari 10 ke 7. Berarti tingkat penggantian marginalnya adalah 3/1. Kemudian berikutnya untuk menambah pakaian dari 3 ke 4 sebanyak 1 unit, berapa makanan harus diturunkan? 7 ke 5 berarti 2. Tingkat penggantian marginalnya adalah 2/1, 2. Berikutnya juga sama, 5 ke 4, 4 ke 5. Jadi pakaiannya naik dari 4 ke 5 tambah 1 unit. Kemudian makanannya turun dari 5 ke 4, turun 1 unit, sehingga tingkat penggantian marginalnya besar 1. Nah, dan seterusnya cara menghitungnya seperti itu. Sekarang Anda lihat dimana tingkat penggantian marginalnya adalah dari 3, 2, 1, 0,6. Ini kan semakin kecil. Dari 3 ke 2 akan turun, dari 2 ke 1 turun lagi, dari 1 ke 0,6 turun. Itu tingkat penggantian marginal. Kemudian kurva kepuasan sama dari kombinasi yang ada di ini tadi. Nah, kombinasi ini tadi kalau digambarkan akan menghasilkan ini. Di kombinasi barang, makanan dan pakaian pada saat makanannya sebanyak 10, pakaiannya sebanyak 2, titik A dan seterusnya. Nah, itu gabungan dari titik-titik tadi kalau dihubungkan dengan sebuah garis akan menghasilkan sebuah kurva yang namanya kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama disingkat dengan karena di sini notasinya ada juga yang memberikan notasi ICIJ, indifferent curve. Jadi ada buku yang menggunakan istilahnya IC, indifferent curve. Ada yang menggunakan notasinya adalah U, kurva kepuasan sama itu U. Di sini itu sebenarnya singkatan dari utility. Kalau dilihat ini garis kurva kepuasan sama atau kurva kepuasan sama itu bentuknya seperti ini, melengkung. Dimana turun dari kiri atas kanan bawah, tapi garisnya bukan merupakan garis lurus, tapi garis yang melengkung, cekung ya ke arah titik origin. Nah, di samping kurva kepuasan sama ada satu istilah lagi yang namanya beta kurva kepuasan sama. Jadi kalau kurva kepuasan sama tadi yang digambarkan hanya satu buah kurva, tapi kalau yang digambarkan lebih dari satu kurva itu namanya beta kurva kepuasan sama. Jadi beta kurva kepuasan sama merupakan kumpulan kurva kepuasan sama di mana kurvanya lebih dari satu. Nah, di dalam beta kurva kepuasan sama ini yang letaknya lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Jadi kalau letaknya lebih di atas, itu kepuasannya lebih besar. Nah, dari sini ini ada 4 kurva kepuasan sama, U1, U2, U3, dan U4. Di mana dari 4 kurva ini yang memberikan kepuasan paling tinggi ada di U4. Kemudian yang memberikan kepuasan paling rendah itu ada di U1 karena letaknya paling bawah. Nah, mengapa seperti itu? Itu kalau kita bisa lihat untuk kombinasi yang ada di U1 ini kan jumlah barang yang bisa dibeli kombinasinya kan lebih kecil dibandingkan dengan kalau yang ada di U4. Sehingga kepuasannya juga lebih rendah dibandingkan dengan U4. Nah, ini tadi. Jadi gabungan barang digambarkan oleh kurva yang berada di bawah lebih sedikit jumlahnya. Karena lebih sedikit makanya kepuasannya juga lebih kecil. Kemudian kalau gabungan barang yang digambarkan oleh kurva yang berada di atas lebih banyak jumlahnya. Karena lebih banyak maka kepuasannya juga akan semakin besar. Itu kenapa tadi kurva kepuasan sama yang letaknya di atas lebih tinggi kepuasannya daripada yang di bawahnya. Kemudian tadi untuk menganalisis kurva kepuasan sama, selain menggunakan kurva kepuasan sama, kurva berikutnya yang namanya adalah garis anggaran pengeluaran atau budget line.
Budget line itu adalah sebuah garis yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Dengan pendapatan tertentu itu berapa banyak barang yang bisa didapatkan, itu kalau disajikan dalam sebuah garis namanya adalah budget line atau garis anggaran pengeluaran atau garis anggaran. Ini ada contoh tabel lagi. Jadi misalkan konsumen itu mempunyai uang atau pendapatan sebesar 90.000. Kemudian dengan pemisalan harga bagiannya 9.000 dan harga makanannya 6.000. Sekarang kalau 90.000 ini semuanya digunakan untuk membeli pakaian, dia akan dapat berapa? Akan dapat 10. Nah ini. Jadi kalau makanannya 0, pakaiannya dapat 10. Kemudian kalau semuanya dibelikan untuk makanan, tidak beli pakaian sama sekali, akan dapat 15. Kemudian ini kombinasinya, ini kalau yang digunakan untuk beli makanan 12, berarti yang dapat pakaiannya adalah 2, di mana 12 kali 6.000 plus 2 kali 9.000 kan sama dengan 90.000. Di sini juga 9 kali 6.000 plus 4 kali 9.000 juga 90.000. Jadi gabungan ini menggambarkan adalah gabungan dari makanan dan pakaian yang bisa dibeli oleh konsumen dengan pendapatannya sebesar 90.000. Nah, tadi kalau semuanya digunakan untuk membeli makanan dapat 15, titiknya kan di sini. Makanan 15, pakaian 0. Kemudian kalau semuanya digunakan untuk beli pakaian, makanannya 0, pakaiannya 10, titiknya kan di sebelah sini. Nah, dihubungkan dua titik ini dengan sebuah garis lurus, itu adalah sebuah budget line. Jadi sebenarnya dua buah titik ini aja sudah cukup untuk menggambarkan budget line. Karena tadi datanya lengkap, ada kombinasi A, B, C, D, E, F. Nah, ini dituliskan. Kombinasi B itu di sini, di mana kombinasi B tadi makanan 12, pakaian 2. Makanan 12, pakaian 2 itu di sini, cuma nggak ditulis ya. Ini titik B ini kalau ditarik ke sini 12, tarik ke bawah, di sini pada jumlah pakaian 2 dan seterusnya. Jadi budget line bentuknya seperti ini, turun sebuah garis lurus, jadi beda dengan kurva kepuasan sama tadi, dia sebuah garis yang melengkung. Kemudian kalau garis anggaran, dia adalah sebuah garis lurus yang turun dari atas kanan bawah. Nah, kemudian kalau kita sudah ada dua kurva tadi, kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran, kapan konsumen itu akan mencapai kepuasan yang maksimum? Ini ada sebuah syarat. Pada analisis kurva kepuasan sama, syarat untuk mencapai kepuasan maksimum itu adalah apabila konsumen tersebut mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran atau budget line tadi menyinggung kurva kepuasan sama. Jadi di sini menyinggung, bukan memotong ya. Menyinggung kurva kepuasan sama. Bedanya menyinggung dengan memotong itu apa? Ini gambarnya nanti. Ini ada 4 kurva kepuasan sama U1, U2, U3, dan U4. Kemudian budget lainnya ini, garis lurus ini. Titik A ini adalah kurva kepuasan sama yang dipotong oleh budget line. Titik B juga kurva kepuasan sama yang dipotong oleh budget line. Kemudian di titik E ini adalah sebuah titik di mana kurva kepuasan sama disinggung oleh budget line. Jadi syarat untuk mencapai kepuasan maksimum tadi adalah konsumen mencapai pada posisi di mana indifferent curve atau kurva kepuasan sama
disinggung oleh budget lain. Jadi dalam kasus ini itu bahasanya tersampai di titik E dengan jumlah makanan sebanyak 30 dan jumlah bagian sebanyak 25. Kenapa kok tidak di titik B? Kan jumlah makanannya lebih banyak. Atau di titik A, jumlah makanan juga lebih banyak. Kita lihat titik A, atau kita mulai dari titik B dulu. Titik B itu di kurva kepuasan sama yang mana? Titik B itu kan kurva kepuasan sama O2. O2 dengan O3 lebih besar mana kepuasannya? Lebih tinggi O3. Kemudian titik A itu berada pada O1, itu yang kepuasannya paling rendah. Kemudian O4, ada nggak yang disinggung oleh budget lain atau garis anggaran? Tidak ada. Berarti O4 tidak bisa dijangkau dengan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Nah, yang bisa dijangkau itu adalah di O3. O2 dan O1 bisa dijangkau, tapi kepuasannya masih lebih rendah dibandingkan dengan O3. Kepuasannya yang tercapai adalah di titik E. Ini penjelasannya tadi. Dan sampai pada titik persinggungan pada kurva kepuasan dengan garis anggaran, yaitu pada persinggungan garis anggaran dengan kurva O. Keseimbangannya tercapai di titik E dengan jumlah makanan 30 dan jumlah bagian sebanyak 25. Kemudian berkaitan dengan analisis kurva kepuasan sama, ada materi atau pembahasan tentang efek perubahan dan harga, efek perubahan pendapatan dan harga. Artinya adalah kalau ada perubahan di dalam pendapatan dan harga itu bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen atau keseimbangannya. Jadi ini kalau ada perubahan pendapatan pasti akan merubah keseimbangan. Demikian juga kalau ada perubahan harga juga akan merubah keseimbangan. Nah, kalau terjadi perubahan pendapatan, di mana dengan adanya perubahan pendapatan tadi ada pergeseran keseimbangan, nah titik-titik keseimbangan itu kalau dihubungkan dengan sebuah garis, namanya adalah garis pendapatan konsumsi. Dan kalau yang berubah adalah harga, titik-titik keseimbangan yang dihubungkan itu akan menghasilkan sebuah garis yang namanya garis harga konsumsi. Ini garis pendapatan konsumsi, di mana dia adalah sebuah kurva yang menggambarkan perubahan kombinasi dua barang. Jadi ini kan berarti perubahan keseimbangan tadi yang akan dibeli apabila tingkat pendapatan mengalami perubahan. Perubahan pendapatan itu berdampak pada garis anggaran. Jadi kalau terjadi peningkatan di dalam pendapatan, garis anggaran akan bergeser ke atas. Tapi kalau terjadi penurunan atau pengurangan di dalam pendapatan, makanya menyebabkan garis anggaran itu bergeser ke bawah. Nah, ini dimisalkan pada tingkat pendapatan sebesar Y, misalkan itu garis anggarannya adalah A. Nah, di garis anggaran A, keseimbangan yang tercapai adalah di titik E. Jadi yang disinggung oleh kurva kepuasan sama yang disinggung oleh garis anggaran A itu adalah titik E. Kemudian pendapatan naik. Nah, pendapatan naik dari Y ke Y1. Nah, garis anggarannya berubah jadi A ke B, geser. Dan pergeserannya itu sejajar dengan garis anggaran semula. Nah, dengan perubahan pergeseran garis anggaran ini menyebabkan keseimbangannya juga bergeser. Tadi di titik E ke titik E1, persinggungan antara U2 dengan budget lainnya atau garis anggaran B. Kemudian pendapatan naik lagi ke Y1 sehingga garis anggarannya bergeser dari B ke C. Keseimbangannya tercapai di titik E2, persinggungan antara U3 dan budget lain C. Nah, ketiga titik ini kalau dihubungkan akan menghasilkan garis pendapatan konsumsi. Dihubungkannya dari titik origin. Garis pendapatan konsumsi.
Ini penjelasan yang tadi. Kemudian garis harga konsumsi. Jadi kalau yang berubah itu harga, dampaknya adalah pada bukan garis anggarannya yang bergeser, tapi garis anggarannya itu adalah hanya berayun, sehingga kecondongannya yang berubah. Jadi porosnya sama, cuman dia berayun lebih jauh atau lebih dekat. Jadi ini dimisalkan pada tingkat harga. Awal garis anggarannya adalah AD. Kemudian dengan harganya yang turun, harga pakaian turun, garis anggarannya berayun dari AD ke AC. Ini lihatnya porosnya di sini sama, pusatnya sama, cuma ini lebih ke kanan. Kemudian kalau turun lagi, garis anggarannya akan menjadi AB. Jadi kalau ini harga pakaian turun, bergeser dari AD ke AC, kalau turun lagi bergeser dari AC ke AB. Nah, titik keseimbangan baru, titik keseimbangan yang tercipta dari perubahan harga itu dari E1, E2. Jadi kalau di sini berarti mula-mula di sini garis anggarannya AB, kemudian terjadi peningkatan. Jadi kalau kita lihat ini dari AD, AC, AB itu adalah sebagai penurunan harga pakaian, tapi kalau kita balik dari B, C ke D atau AB, AC, AD itu berarti terjadi peningkatan harga. Sama tinggal kita lihat dari arahnya saja. Nah, dari masing-masing perubahan dari budget line ada keseimbangannya. Jadi di E, kemudian E1 dan E2. Nah, titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis akan menghasilkan yang namanya garis harga konsumsi. Ini penjelasannya. Kemudian juga kalau Anda ingat apa yang ada dalam hukum permintaan itu kan apabila harganya naik maka permintaan akan berkurang dan sebaliknya. Kalau harganya turun, permintaan akan bertambah. Nah, apa yang ada dalam hukum permintaan ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis kurva kepuasan sama, di mana dalam analisis kurva kepuasan sama yang bisa menjelaskan tentang kenapa kalau permintaan harga naik, permintaan turun, dan sebaliknya itu adalah efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian itu adalah adanya perubahan harga dalam hari penurunan harga akan berdampak pada permintaan yang meningkat. Kenapa? Karena konsumen akan lebih banyak mengkonsumsi barang yang harganya turun tadi dan mengurangi konsumsi dari barang lain. Makanya dinamakan efek penggantian. Jadi barang lain yang harganya tidak turun, konsumsinya dikurangi dan digunakan untuk menambah barang yang harganya turun tadi. Kemudian itu efek penggantian. Kalau efek pendapatan itu adalah karena adanya penurunan harga akan menambah pendapatan real. Anda masih ingat pendapatan real itu? Pendapatan real adalah kemampuan dari suatu pendapatan untuk mendapatkan barang, atau paling gampangnya adalah daya beli. Kalau harga turun kan daya belinya naik. Kalau daya belinya naik berarti kan jumlah barang yang dibeli bisa meningkat juga. Nah, itu efek pendapatan. Nah, efek penggantian dan efek pendapatan kalau dijelaskan ini, jadi ini ada mula-mula di sini keseimbangnya. Jadi budget lainnya di AB, kemudian kurva kepuasannya samanya di U1, keseimbangannya di E dengan jumlah pakaian sebanyak G dan jumlah makanan sebanyak M. Kemudian harga pakaian turun. Dengan harga pakaian turun, kurva atau garis anggarannya berayun dari AB ke AC. Nah, di sini ada keseimbangan barunya di E1.
persinggungan antara garis anggaran AC dengan budget line dengan kurva U2. Nah, jadi di sini tadi dengan adanya penurunan harga, konsumsi pakaian naik dari Q ke Q1. Nah, peningkatan konsumsi pakaian dari Q ke Q1 ini dipisahkan menjadi efek penggantian dan efek pendapatan. Mana yang efek penggantian dan mana yang efek pendapatan. Efek penggantian bisa ditunjukkan di sini. Jadi kita buat dulu garis anggaran yang pertolongan yang sejajar dengan garis anggaran yang baru, sejajar dengan garis anggaran AC, dan menyinggung kurva kepuasan yang lama U1. Nah, persinggungannya di D. Nah, pergerakan dari E ke D ini adalah efek penggantian. Jadi perubahan jumlah pakaian dari Q ke Q2 itu adalah merupakan efek penggantian. Kemudian yang pergeseran dari D ke E1 itu adalah efek pendapatan. Jadi efek pendapatannya sebesar Q2 Q1, efek penggantiannya adalah Q2. Penjelasannya sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian materi terakhir ini adalah bagaimana bisa membentuk kurva permintaan dengan bantuan analisis kurva kepuasan sama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau harga turun menyebabkan budget lainnya berayun. Nah, ini dimulai dari sini. Dimisalkan mula-mula harga pakaian adalah sebesar PA, sehingga budget lainnya adalah ditunjukkan oleh ini, budget line A. Kemudian pada saat budget line A ini keseimbangannya adalah di titik E. Jumlah pakaiannya sebanyak Q1. Dengan harga sebanyak PA atau sebesar PA, jumlah pakaian yang diminta sebanyak Q. Nah, ini kita turunkan menjadi kurva permintaan. Jadi ini ada dua sumbu tegaknya harga, sumbu datarnya adalah permintaan pakaian. Pada saat tingkat harganya PA, jumlah pakaian yang diminta sebanyak Q, ditunjukkan di titik A di sini. Kemudian harga turun dari PA ke PB. Garis anggarannya berayun jadi ini. Garis anggaran B kecil ini. Titik keseimbangan yang barunya adalah di E1. Di E1 ini jumlah pakaian yang dibeli berapa? Q1, naik dari Q ke Q1. Nah, ini jelaskan. Harga turun dari PA ke PB. Dengan turunnya harga dari PA ke PB, jumlah pakaian yang diminta naik dari Q ke Q1. Nah, ini titiknya di titik B. Kemudian turun lagi dari PB ke PC, garis anggarannya berayun lagi. Ditunjukkan oleh garis anggaran atau budget line C. Titik keseimbangan yang barunya ada di E2. Berapa jumlah pakaian yang dibeli? Sebanyak Q2. Naik atau turun? Naik, karena letaknya di sebelah kanan. Ini turun lagi dari PA, BB ke PC. PC, jumlah pakaian yang diminta sebanyak Q2. Nah, titik-titik ini kita hubungkan, dia adalah merupakan kurva permintaan. Itu bentuk kurva permintaan dengan bantuan analisis kurva kepuasan sama. Penjelasannya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.